baca, adik-adik buka mic-nya ya. Oke, mulai dari Kakak Sarah dulu ya. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Daud Musa tongkat. Oke, selanjutnya Safa. Oh, oke. Ya udah, kita lanjut ke Dayu. Silakan Dayu. Mic-nya dibuka dulu. Udah belum sih? Ayat 3. Firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah, dan jika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkan. Oke. Ayat 4, Gita udah bisa baca? Bisa, udah bisa. Ya, ayat 4 Gita. Ini. Tapi firman Tuhan kepada Musa, tanganmu dan Yang besar. Musa mengulurkan tangan dia Oke. Lanjut ayat 5 Dandi. Mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub terpakan diri kamu. Oke. Selanjutnya Dade. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditarik keluar, maka tangannya kena kusta putih seperti salju. Oke. Selanjutnya Felix. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kepada Billy ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Oke. Selanjutnya Feli. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mukjizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mukjizat yang kedua. Oke. Selanjutnya Niko. ayat keberapa, Kak? Ayo ayat berapa? 9. Ayat 9. 4 ya? 9, iya. Dari 9. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan
tidak mendengar perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Oke, ayat 10, Jessica. Oke. Lalu kata Musa kepada Tuhan, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak sebab berat mulut dan berat lidah tetap. Oke, ayat 11, Fairqueen, dan 12 dilanjut Kimberly. Tapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang kau katakan. Oke, ayat 13 dan 14 Kakak Io dan Kakak Iren. Kita nih Zoom. Ayat berapa tadi? Ayat 13 dan 14 Kakak Io dan Kakak Iren. Oke. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Oke. Ayat 16, kembali ke Evan. Aku ya. Ayat 16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dan dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Oke, ayat 17, Dayu. Dayu, ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat. Oke, baik. Sedemikian jauh pagi ini. Nah, adik-adik, sebelum kakak masuk ke dalam cerita pada pagi ini, oke, sekarang adik-adik coba pilih salah satu hewan yang ada di layar ini. Oke, dimulai dari sebentar, kita lihat siapa ya. Oke, dimulai dari Dayu dan Gita. Dayu dan Gita mau pilih hewan apa? Ya, mic-nya di ini dulu, di unmute dulu. Masih bisa sih. Di unmute dulu, coba. Dayu dan Gita mau pilih apa? Tuh kita. Oh, kucing. Mau pilih apa? Tuh kita kucing. Katanya kucing, Kak. Kata Gita. Kucing. Oke, Dayu. Anjing. Anjing. Oke, lanjut. Ada Fairqueen sama Kimi. Kalian mau pilih hewan apa? Anjing. 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 Berdua-duanya anjing ya. Oke, kalau Evan? Harimau.
Harimau. Oke, kalau Dade? Harimau. Harimau. Kalau Dandi? Ubur-ubur. Ubur-ubur. Oke. Saya hobi ikan. Ikan? Ikan Iya. berarti lumba-lumba ya? Semua ikan apa aja suka lah. Semua ikan. Oh, oke. Kalau Felix? Ubur-ubur. Ubur-ubur. Kalau Safa? Lumba-lumba, Kak. Lumba-lumba. Oke. Kalau Feli? Lumba-lumba. Lumba-lumba. Kalau Niko sama Jessica? Ubur-ubur. Abang ubur-ubur, aku anjing. Oh, ubur-ubur sama anjing ya. Niko ubur-ubur, Jessica pilih anjing ya. Berarti oke. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau tanya. Adik-adik bisa nggak sih buat hewan ini dari tepung? Coba kakak tanya. Adik-adik bisa nggak buat hewan-hewan yang adik-adik tadi udah pilih? Ada yang milih lumba-lumba, ada yang milih ubur-ubur, ada yang milih harimau, dan hewan lainnya. Adik-adik bisa nggak untuk buat hewan-hewan tersebut yang adik-adik pilih dari tepung? Bisa nggak coba? Bisa. Siapa yang mau jawab? Nggak bisa. Oke, kakak udah ada tepungnya nih. Iya kan nggak sih? Iya. Nggak bisa. Nggak bisa? Bisa. Oke. Iya. Berarti kalau menurut adik-adik, adik-adik nggak bisa ya membuat hewan-hewan yang tadi adik-adik pilih dari tepung ya. Oke. Sekarang kakak akan lanjut. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik tadi sampaikan bahwa kayaknya nggak bisa kak untuk buat hewan dari tepung. Nah, ini kurang lebih sama dengan yang dialami oleh Bapak Musa. Nah, minggu lalu Bapak Musa sudah bertemu Tuhan di dalam bentuk api yang menyala di ranting. Betul ya adik-adik? Nah, Bapak Musa ini merasa ragu adik-adik. Merasa ragu bahwa ia tidak dapat berbicara. Tuhan, aku tidak pandai berbicara. Aku tidak yakin aku bisa untuk menerima tugasmu untuk diutus oleh Engkau. Tetapi adik-adik, apakah Tuhan akan diam saja saat Musa merasa ragu? Atau apakah Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk membantu Musa? Apakah Tuhan tidak peduli dengan Musa? Coba, kalau menurut adik-adik jawabannya apa? Peduli, Kak. Peduli, oke. Tuhan peduli ya, berarti. Coba, ada lagi nggak menurut adik-adik? Gimana Tuhan akan diam saja? Ya? Tuhan akan membantu Musa. Ya, Tuhannya akan diam saja atau dia tidak melakukan apa-apa? Tuhan tidak melakukan apa-apa atau Tuhan tidak peduli dengan Musa? Oke, jawabannya kita lihat di slide selanjutnya. Jawabannya adalah tidak. Maksudnya tidak di sini adalah Tuhan peduli dengan Musa. Seperti pertanyaan sebelumnya kan ada. Nah, Tuhan diam saja nggak saat Musa ragu? Jawabannya tidak. Tuhan membantu. Nanti Tuhan akan membantu. Lalu, apakah Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk membantu Musa? Jawabannya tidak. Tuhan membantu Musa untuk
melakukan apa yang Musa merasa ia tidak mampu, ia tidak sanggup, ataupun ia ragu. Lalu, apakah Tuhan tidak peduli? Kalau tidak peduli, Tuhan tidak akan membantu Musa. Nah, Tuhan membantu Musa, tapi membantunya dengan cara apa ya? Yuk, sekarang kita buka lagi ayat yang kita baca di Keluaran 4, ayat 2 sampai 8 dan 14. Dan ayat 14. Oke, ayat 2 sampai 8 kakak baca untuk adik-adik ya. Adik-adik perhatikan juga di kitabnya ya. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu, firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Kita baca satu ayat, kakak baca satu ayat lagi di ayat 9 ya adik-adik. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Baik, adik-adik, sekarang untuk ayat 14 kakak minta tolong satu adik-adik yang mau membantu baca. Silakan, langsung dibuka aja, langsung di-unmute aja. Silakan adik-adik. Langsung dibuka aja mic-nya dan langsung baca ayat 14. Buka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Oke, terima kasih, Dede. Nah, dari ayat yang sudah dibaca tadi, ini Tuhan membantu Musa melalui tanda yang diberikan. Tuhan juga tahu apa yang dirasakan oleh Musa. Jadi akhirnya Tuhan membantu Musa dengan memberikan beberapa tanda yang harus diperlihatkan kepada Firaun nanti apabila ia tidak mau membebaskan bangsa Israel. Kita lihat tadi untuk tanda yang pertama, ada tanda apa? Adik-adik? Untuk tanda yang pertama, coba lihat di ayat 3. Angkat menjadi ular.
tongkat menjadi ular. Nah, ini dia. Untuk tanda yang pertama, ini adalah tongkat yang berubah menjadi ular. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Nah, tadi sudah lihat ya adik-adik videonya. Itu adalah video bagaimana tongkat Musa yang berubah menjadi ular. Nah, Tuhan berfirman, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat kembali di tangannya. Nah, adik-adik, tujuannya adalah agar orang-orang percaya bahwa memang Musa ini diutus oleh Tuhan itu untuk menjadi perwakilan ataupun yang akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Baik. Untuk tanda yang kedua, adalah memasukkan tangan ke dalam jubah. Untuk memasukkan tangan ini itu ada di ayat 7. Ada di ayat 6 dan 7. Ada di ayat 6 sampai 7. Coba adik-adik, kakak minta tolong satu orang untuk baca. Silahkan di-unmute. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditarik keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditarik keluar, maka tangannya itu putih kembali seperti seluruh badannya. Oke, terima kasih Dade. Nah, adik-adik, Tuhan menyuruh Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam jubah. Saat tangannya dimasukkan ke dalam jubah dan dikeluarkan, wah, tangannya penuh kusta adik-adik. Setelah itu Tuhan menyuruh kembali Musa untuk memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Setelah Musa mengeluarkan tangannya kembali, lihat tangannya sudah bersih, sudah tidak ada kusta sama sekali. Nah, ini merupakan tanda kedua yang diberikan oleh Tuhan apabila orang-orang yang ada di Mesir atau bangsa Mesir ini tidak percaya dengan tanda yang pertama, yaitu tongkat menjadi ular. Yuk coba kita lihat videonya. Masukkan tanganmu ke dalam jubahmu. Perintah Tuhan. Musa taat. Lalu dia melihat. Tangannya penuh luka penyakit. Saat dimasukkan lagi, tangannya langsung sembuh kembali. Perlihatkan itu kepada Firaun. Perintah Tuhan. Nah, adik-adik, selain kedua tanda itu, ada satu lagi tanda yang diberikan Tuhan kepada Musa. Coba kita lihat di ayat 9. Ayat 9, kakak bacakan aja ya adik-adik. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Untuk yang selanjutnya adalah air dari sungai Nil yang berubah menjadi darah. Ini adalah tanda ketiga. Air yang diambil dari sungai Nil
yang ditumpahkan ke tanah ini menjadi darah. Adik-adik, berubah menjadi darah. Nah, ini merupakan tanda ketiga apabila Firaun dan juga bangsa Mesir lainnya tidak percaya dengan tanda satu dan kedua yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Nah, adik-adik, meskipun Tuhan sudah memberikan 3 tanda untuk membantu Musa dalam menyelamatkan atau mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir untuk menghadapi Firaun. Nah, Musa masih merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Coba, mengapa Musa tidak yakin? Coba kita buka sama-sama di ayat 10. Kita baca bersama-sama ya, adik-adik nggak usah di unmute, kita baca aja bersama-sama, oke? 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Nah, Musa masih merasa tidak yakin dengan dirinya karena dia merasa bahwa dia tidak pandai bicara, tidak pandai berbicara. Nah, dia merasa bahwa apa yang keluar dari mulutnya itu tuh, kata-kata yang keluar dari mulutnya ini tuh, susah banget gitu untuk keluar. Dia merasa tidak yakin dengan hal itu. Tetapi adik-adik, kemudian Tuhan meyakinkan Musa bahwa mulut dan lidahnya yang dimiliki Musa itu merupakan ciptaan dari Tuhan. Semua kata, semua kalimat yang keluar dari mulut dan lidah Musa ini akan dibantu oleh Tuhan. Tuhan menjadikan hal tersebut. Dan Tuhan juga membantu Musa memberikan kata-kata yang harus diucapkan. Selain itu, Tuhan juga mengutus Harun, yaitu saudaranya, untuk menjadi juru bicara Musa. Coba adik-adik buka di ayat 11 sampai 14. Oke, kita baca sama-sama ya, adik-adik. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Nah, adik-adik, jadi meskipun
Musa merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri bahwa ia merasa bahwa Tuhan, aku tidak dapat berbicara gitu. Tapi Tuhan membantu dengan menyampaikan bahwa apa yang akan disampaikan Musa itu adalah perkataan Tuhan. Dan juga Tuhan mengutus Harun, saudaranya atau kakaknya, untuk menjadi juru bicara bagi Musa. Nah, adik-adik, coba sekarang kakak tanya. Terkadang adik-adik ataupun kita nih pernah nggak merasa seperti Bapak Musa yang merasa ragu ataupun merasa tidak dapat bicara, ataupun yang pertama merasa tidak percaya diri. Nah, merasa tidak bisa berbicara depan orang banyak, merasa ragu dengan kemampuan yang kita miliki, dan merasa tidak mampu meskipun sudah mendapat bantuan. Coba adik-adik, ada yang pernah nggak merasakan hal yang seperti dirasakan oleh Musa? Coba, kalau ada, boleh angkat tangan. Pernah nggak adik-adik? Nggak apa-apa. Kita di sini terbuka aja. Kita juga bisa sharing di sini. Kalau memang semua orang pasti pernah mengalami hal tersebut. Ia tidak mampu, ia merasa tidak percaya diri, ia merasa ragu dengan kemampuannya. Adik-adik boleh tunjuk tangan. Ayo, oke. Perquin dan Kimi pernah, Kakak Sarah juga pernah pastinya. Lalu ada Feli juga pernah merasa seperti itu. Kakak Iren juga. Oke, ada Safa juga. Safa pernah merasakan seperti itu. Oke, adik-adik. Nah, namun adik-adik tidak perlu khawatir. Apabila adik-adik merasakan hal seperti itu atau pernah merasakan hal seperti itu, ataupun kira-kira adik-adik merasa, aduh, aku kayaknya akan merasakan ragu nih, atau aku nggak pede, atau apa, adik-adik tidak perlu khawatir. Karena Tuhan pasti akan memperlengkapkan kita dan memampukan kita. Memang kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan akan membantu untuk memperlengkapkan apa yang kita perlukan. Gitu. Jadi misalnya, contoh adik-adik ragu dengan misalkan lagi ujian, terus adik-adik ragu nih dengan jawaban adik-adik, padahal jawaban itu benar, tapi adik-adik ragu, jawabannya benar gak ya, jawabannya betul gak ya, gitu. Nah, Tuhan pasti akan memampukan adik-adik. Memampukannya seperti apa? Adik-adik pasti akan mengingat kembali, oh, aku udah belajar nih, aku udah belajar dengan giat, saat aku belajar juga aku mendapat soal ini gitu, aku bisa mengerjakan dengan baik soalnya gitu saat aku belajar. Aku yakin bahwa jawaban ini, soal yang aku kerjakan dalam ujian, pasti jawabannya benar. Tuhan akan memampukan adik-adik, memberi adik-adik keyakinan bahwa jawaban itu benar. Karena memang Tuhan memperlengkapkan adik-adik dengan persiapan adik-adik, yaitu belajar. Nah, adik-adik, tadi kembali lagi ke nah, adik-adik kembali lagi juga ke tepung yang tadi kakak sebutkan di awal ibadah. Nah, adik-adik, kalau di tangan yang benar ataupun di orang yang bisa mengolah tepung tersebut, hewan-hewan yang tadi ada di gambar cerita awal ini akan bisa diolah, bukan diolah, akan bisa dibentuk menjadi hewan tersebut. Contohnya kayak pematung-pematung yang bisa membuat berbagai macam bentuk, bisa membuat manusia, ataupun binatang, ataupun bentuk yang lainnya. Nah, karena memang Tuhan memperlengkapkan dan juga Tuhan memampukan
mereka sebagai pembuat patung. Jadi Tuhan memberikan mereka kemampuan. Seperti itu adik-adik. Jadi kalau tadi adik-adik ada yang bilang nggak bisa, ada yang bilang nggak bisa kak, nggak bisa dibikin kak. Nah itu tidak selamanya tidak bisa gitu. Jadi dari tepung tersebut bisa dibuat menjadi hewan adik-adik. Tapi dengan tangan yang sudah dimampukan dengan tangan yang sudah memiliki mujizat dari Tuhan, yang sudah dimampukan dan sudah diperlengkapkan oleh Tuhan. Baik, adik-adik, untuk aktivitas, nah, adik-adik buat video yang menceritakan pengalaman adik-adik bagaimana Tuhan memampukan dan memperlengkapkan adik-adik. Nah, misalnya contohnya itu tadi seperti yang Kakak Sarah bilang bahwa di saat ujian adik-adik ragu mau menjawab jawaban yang adik-adik berikan gitu kan. Nah, jadi adik-adik buat video yang memang menceritakan pengalaman adik-adik gitu. Bagaimana Tuhan membantu adik-adik di dalam keseharian adik-adik, baik itu di sekolah ataupun itu di rumah, membantu pekerjaan rumah ataupun di lingkungan teman-teman adik-adik. Seperti itu. Nanti videonya silakan dikirim lewat grup WhatsApp orang tua sekolah minggu ya adik-adik. Kakak tunggu videonya. Oh ya, selain itu ada ayat hafalan juga. Oke, sebentar ya adik-adik. Pengalaman apa, Kak? Ya, itu tadi maaf, tadi siapa yang nanya? Kakak cepet. Aku, Kak. Oh, siapa ya? Jessica, Kak. Oh, Jessica. Oh, Jessica. Oke, maaf. Nah, Jessica, pengalamannya yang dirasakan oleh Jessica, misalkan tadi kan Kakak kasih contoh di saat lagi ujian ragu nih dengan jawaban adik-adik gitu kan, ragu dengan jawaban yang Jessica berikan, tapi Tuhan kembali memampukan ataupun kembali meyakinkan adik-adik, dan juga Tuhan memampukannya lewat apa yang sudah adik-adik pelajari sebelumnya, bahwa yang dipelajari tersebut saat adik-adik belajar adik-adik bisa mengerjakannya gitu, dan soal yang diberikan juga sama dengan apa yang adik-adik pelajari. Jadi adik-adik menceritakan bahwa memang membantunya dengan mempersiapkan lewat belajar seperti itu, ataupun lewat mungkin selain ujian juga bisa di hal lain gitu, misalkan masih dalam lingkup belajar sekolah bisa, ataupun di teman-teman bisa, ataupun di lingkungan mungkin di sekolah minggu juga bisa, ataupun di rumah saat membantu pekerjaan rumah itu juga bisa. Seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Apakah masih ada yang kurang jelas kira-kira adik-adik? Oke. Kalau begitu,
Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Sekarang kita kabut ayat hafalan dari Keluaran 4 ayat 12. Oke, nanti kakak tampilin juga ya di layar. Oke, adik-adik, ayat hafalan minggu ini dari Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu, sebentar. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Yuk, adik-adik, sama-sama kita baca ya. Di-unmute dulu mic-nya. Unmute. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, kita baca dari keluarannya dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Keluaran 4 ayat 12. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Oke, adik-adik. Terima kasih, adik-adik. Oke, sebelum kita masuk ke dalam doa, sebelum kita masuk ke dalam doa, adik-adik ada nggak yang mau didoain? Ulang lagi, Kak, ayat hafalannya. Ulang lagi? Oke. Bentar ya. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya. Keluaran 4 ayat 12 ya. Iya. Tunggu, aku catat. Oke. Atau catat ininya aja, catat kitabnya aja dari Keluaran 4 ayat 12, nanti Jessica lihat dari kitab aja ya untuk ayatnya, untuk firmannya. Oke, sudah dicatat Keluaran 4 ayat 12? Oke, sudah ya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam doa penutup, adik-adik ada yang mau didoain nggak? nggak ada. Ada yang mau didoain? Besok hari pertama sekolah. Hari pertama sekolah, oke. Sekolahnya tapi masih online ya? Masih. Oh iya, oke. Oke, selain hari pertama sekolah, ada lagi adik-adik yang mau didoakan? Dur. Oke, nggak ada ya. Kalau gitu berarti doa dari Verqueen dan juga Kimi hari pertama sekolah ya yang akan didoakan. Oke, adik-adik, sekarang
Semuanya kita akan masuk ke dalam doa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di siang hari ini, di hari Minggu ini, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama di dalam Zoom meeting sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, kisah firman-Mu tentang Musa yang Kau berikan tanda sebagai utusan-Mu, sebagai orang yang diutus oleh-Mu untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuhan, kiranya selain Tuhan memampukan Musa untuk dapat berbicara, untuk dapat menghadapi orang banyak, Tuhan juga kami meminta agar Tuhan dapat memberkati kami juga, untuk Tuhan memampukan kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, baik itu dalam belajar, dalam sekolah, dalam lingkungan rumah, maupun lingkungan teman bermain kami. Tuhan mau memampukan segala yang kami lakukan, segala hal baik yang kami lakukan, Tuhan mau mampukan, dan Tuhan mau jadikan kami sesuai dengan kemampuan kami, Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu yang besok akan memulai hari pertama sekolah adik-adik. Sekolah ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang memampukan adik-adik kami ini Tuhan untuk dapat bersekolah, memuji, dan juga belajar di sekolah dan melakukan segala tugas yang diberikan oleh guru. Tuhan kiranya memampukan serta berkati adik-adik yang akan memulai hari pertama sekolah pada esok hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Tuhan berikan selalu kesehatan dan kemampuan Tuhan bagi mereka. Tuhan jaga selalu keluar masuknya. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami dan juga guru-guru kami dimanapun mereka berada. Tuhan berikan selalu kesehatan. Tuhan mau selalu jaga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan selalu melindungi dan juga Tuhan selalu mampukan apa yang menjadi keinginan mereka. Dan Tuhan, di situasi saat ini, di situasi pandemi saat ini, Tuhan juga tetap mau memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan dalam kami menghadapi situasi pandemi di saat ini. Banyak berita duka yang kami terima dalam beberapa hari ini. Tuhan kiranya mau mampukan kami juga. Tuhan mau jadikan, Tuhan mau memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan memampukan kami dengan segala protokol kesehatan yang kami lakukan. Tuhan selalu jaga kami dimanapun kami berada. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain dari Zoom meeting ini untuk melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Tuhan kiranya mau berkati serta-sertai aktivitas kami satu hari ini. Tuhan mau jaga dan tuntun kami dalam kegiatan kami hari ini. Tuhan, inilah doa kami yang sudah kami naikkan. Kami akan tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Sebelum kita keluar dari Zoom meeting, yuk kita foto dulu seperti biasa. Oke, semuanya kameranya dibuka. Kak Karina minta tolong ya. Oke, senyum ya Ayo, semuanya. Iko, Jessica, ya.
Oke, siap ya? 1, 2, 3. Tunggu, tahan guys. Sekali lagi, senyum yang lebar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih adik-adik. Oke, adik-adik, terima kasih. Jangan lupa ya tugasnya kakak tunggu. Selamat hari Minggu. Adik-adik, Selamat hari terima kasih. Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hari pertama. Semangat untuk hari pertama sekolah besok. Ya. Senangnya hatiku Dadah. dibantu Sama-sama. ayah ibu. Bye-bye, Dandi. Bye Ponga. Dadah Alfong. Dadah Dandi. Sabar Ebe. Kakak Ebe. Soalnya belum ketemu sama Alfong. Rindu ya. Dadah. Sabar ya, Oke, soalnya- adik-adik boleh kalau mau live silakan. Silakan. Apa lagi belajar PPKM. Nggak ada main berkunjung ke rumahnya si Alfred. Dandi, terima kasih Dek. Boleh live. Ketemu minggu depan lagi ya. Dandi, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Selamat hari Minggu.